Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195. Kita berjumpa di episode ketiga di season ke-9 yang berisi tanggapan terhadap keberadaan Kristen progresif yang diakibatkan keliru paham tentang ketuhanan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini, hampir tiap hari kita melihat di medsos tentang Kristen progresif. Kristen progresif ini sebenarnya produk lama yang intinya mirip-mirip dengan apa yang diajarkan oleh Erastus Sabdono, yakni berintikan mengundergrade ketuhanan Yesus Kristus terhadap Allah Bapa dan Roh Kudus. Di awalnya, kelompok ini mencoba mengenalkan Yesus Kristus dengan tujuan yang terlihat baik, yaitu bagaimana manusia umum bisa memahami Yesus Kristus secara sederhana, dan kalau perlu, menambah senang orang kebanyakan. Sayang, akhirnya mereka semakin terjerumus dengan mengikuti aliran arus zaman bahwa Allah harus esa atau tunggal mutlak. Mereka melupakan arti dari kata ehad yang sesungguhnya, yang berarti tunggal yang jamak. Akhirnya, mereka sadar tanpa sadar menjadi penyebar ajaran Arius yang merupakan seorang tokoh gereja mula-mula yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Inilah sebuah error pikir yang berupa pesan yang sudah bertengger di benaknya. Akibatnya, malah pribadi Yesus Kristus yang disesuaikan dengan konsep Tuhan secara umum. Berawal dari niat yang terlihat baik, tetapi tidak didukung dengan permohonan kepada Roh Kudus untuk mencerahkan pemahamannya. Akibatnya timbullah ajaran yang rusak. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat keunikan ajaran-ajaran seperti ini. Yang pertama, mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, Allah itu penuh kasih, tidak mungkin akan menghukum manusia secara kejam. Yang ketiga, kasih Allah itu sangat universal dan diterima oleh seluruh umat manusia, termasuk juga tetap menerima keselamatan hidup yang kekal sepanjang perbuatannya lebih banyak kebaikan. Perbuatan yang baik ini yang mereka pakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah. Saya menyarankan saudara membacanya sekali lagi dan cobalah resapi. Anda akan menemukan bahwa semua kalimat-kalimat tersebut sangatlah baik dan tampak alkitabiah. Introduction seperti inilah yang mereka dahulukan. Bila Anda sudah terpesona, maka mulailah mereka memasukkan inti ajarannya. Dan ironisnya, di balik semua bahasa indah ini, mereka menyelipkan pernyataan bahwa Yesus Kristus tidak selevel dengan Allah Bapa. Atau minimal, mereka mulai mengundergrade Yesus Kristus di bawah Sang Bapa. Sebagaimana teori Erastus Sabdono dalam konsep Allah Mayor dan Allah Minor. Sebenarnya, paham-paham seperti ini sudah beberapa kali kita bahas, tetapi tidak mengapa kita ulas kembali. Karena konsep ajaran seperti ini sangat menyesatkan, sebab
Yang mereka serang adalah tiang agama kekristenan. Di episode berikutnya nanti akan kita ulas ulang kembali tentang Tritunggal ini dengan cara lebih sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak memahami Tuhan, yang paling utama adalah kita membebaskan pikir kita untuk menyelami suatu pribadi yang tidak terbatas. Bila kita belum mampu melakukan ini, maka sebaiknya kita berhenti dan mencoba merenungkan kembali Alkitab dan memohon pertolongan Roh Kudus. Saya sangat percaya bahwa Allah akan membuka dirinya kepada tiap orang yang mengetuk pintu rumah Tuhan di dalam ketulusan, bukan sekadar demi ilmu pengetahuan, apalagi ingin menjerumuskan umat Kristiani. Bila kita sudah enggan mendalami Alkitab di dalam ketulusan, apalagi kita menganggap diri kita keminter, maka yang muncul adalah tipikal pernyataan mirip multiple choice seperti di atas, yang bila saudara dalami, ketiga hal itu semuanya bertolak belakang dengan kandungan niatnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat kalimat pertama. Yesus Kristus adalah juru selamat. Kalimat ini selalu berperan sebagai pendahuluan. Tujuannya untuk membuat saudara semua manggut-manggut setuju, dan memang tidak ada yang salah dengan ini. Agama saudara sepupu kita juga mengakui hal ini. Bila kita katakan di dunia ini orang Kristen berkisar hampir 3,5 miliar dan umat Muslim berkisar 2 miliar, ditambah simpatisan berkisar 0,5 miliar, maka 75% lebih manusia di dunia ini setuju pada pernyataan di kalimat tersebut. Tetapi kelanjutan dari kalimat tersebut diselipkan mereka bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan itu. Bila kita terpesona dengan kalimat pembukaan mereka ini, maka kita sudah melupakan pernyataan Yesus Kristus yang begitu banyak di Alkitab, yang menyatakan Yesus Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Eksklusif. Iya, Allah itu eksklusif di dalam kealahannya dan tindakannya. Itulah Allah orang Kristen. Mau percaya atau tidak, itulah pilihan hidup bagi manusia. Dan Allah tidak mau mencampuri. Allah hanya mau turut campur bila kita memberi tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Yang pasti, Allah selalu berada di dalam terang, termasuk posisi dirinya. Untuk apa? Sangat sederhana, supaya manusia mengenalinya di dalam kepastian janjinya juga. Jadi tidak ada yang abu-abu di dalam perbuatan Tuhan. Marilah kita melihat selanjutnya kalimat kedua. Allah itu penuh kasih, tidak mungkin akan menghukum manusia secara kejam. Di sini mereka menekankan bahwa Allah itu maha kasih. Kata kejam mereka redam sedikit, karena tujuan mereka adalah semakin membuat kabur pemikiran kita dengan niat dapat dengan mudah memasukkan kalimat ketiga yang merupakan inti doktrin mereka. Marilah kita mendalaminya lagi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah Maha Kasih itu sudah sangat pasti. Karena itu Allah menginginkan semua umat manusia bisa selamat. Tetapi apakah Allah kejam? Ini hal yang harus kita selidiki. Dari 6 karakter Allah yang sudah kita pelajari di video kita ini, tidak terlihat kata ini di Alkitab yang mewakili karakter Allah. Sekilas kita ulang.
Karakter Allah adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Adil, Maha Hadir, dan Maha Kekal. Keenam karakter Allah ini sudah pernah kita bahas secara mendalam di kanal kita ini. Keenam karakter Allah itu sangat jelas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Tetapi sekali lagi kita harus mengatakan tentang kata kejam. Tidak ada di Alkitab yang memperlihatkan itu adalah karakter Allah. Dengan dasar-dasar kebaikan dari karakter Allah ini, maka kita juga akan manggut-manggut atas pernyataan di kalimat kedua itu. Marilah kita selidiki pernyataan kalimat kedua tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat kesaksian di Alkitab bahwa Allah melakukan perbuatan kejam? Bila saudara mengatakan tidak, saya berharap Anda menelitinya kembali. Karena saya harus tegas mengatakan ada dan sering. Saya ulangi, ada dan sering. Kita dapat melihat di peristiwa-peristiwa air bah, Sodom, Gomora, dan sangat banyak lagi. Bahkan sampai pemusnahan manusia pada peristiwa menjelang Harmagedon. Bahkan bila kita telusuri sampai akhir dunia, tetap ada, yaitu penghakiman terakhir bagi manusia-manusia yang menentang Allah. Mereka dilemparkan ke lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Saudara bisa membayangkan lautan api yang menyala akibat belerang. Lautan api dengan belerang itu dapat menimbulkan panas yang luar biasa, melebihi api sendiri, serta paru-paru yang sangat sesak, serasa terbakar. Tetapi kita tidak boleh lupa, ditambahkan penjelasan di sana, yang ada adalah kertak gigi, artinya tidak ada penyesalan dan mereka tetap melawan. Semua pengikut iblis terseleksi, mereka binasa, baik para tokoh ketika iblis memberontak yang kedua kali, yaitu si Antikristus yang memimpin sistem pemerintahan negara dunia, si nabi palsu, dan Babilonia yang juga disebut sebagai si pelacur besar. Begitu juga pada peristiwa pemberontakan iblis yang ketiga, yang merupakan seleksi terakhir manusia sebelum memasuki langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan kita, apakah itu bisa kita kategorikan kejam? Secara perspektif manusia yang mengerti norma-norma kehidupan, memang hal itu bisa kita kategorikan kejam. Tetapi, apakah saudara pernah melihat dari sisi Allah? Bila untaian 6 karakter Allah itu sebagai dasar kita, maka kita akan berhenti pada 2 kondisi, yaitu Allah Maha Kasih dan Allah Maha Adil. Disinilah peran Allah yang berintegritas. Bila Allah tidak berintegritas, sudah pasti seluruh alam semesta yang diciptakannya dengan seketika akan hancur lebur kembali. Integritas Allah itu diperlihatkan Allah dalam bentuk hukum-hukum pengaturan seluruh alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi, kunci keseluruhannya adalah pada hukum. Karena hukumlah yang dapat meregulasi sebuah sistem agar berjalan
dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling dibenci Tuhan adalah sikap yang tidak menghormati dan menyepelekan Allah. Artinya, sikap yang tidak menghormati, menyepelekan, serta menganggap remeh keenam karakter Allah. Yang paling fatal lagi adalah manusia menciptakan Allah sendiri. Bahkan sudah menganggap Allah tidak ada. Dua hal yang terakhir ini belum terlalu terasa saat ini. Walaupun demikian, Alkitab sudah menghitung itu semua, bahwa kejahatan manusia belum mencapai puncaknya. Bila saudara mengikuti kanal kita ini, maka saudara paham bagaimana luar biasa jahatnya karya antikristus dan nabi palsu ini. Sadarkah saudara, berapa banyak umat manusia yang mengikuti antikristus, nabi palsu, dan pola hidup di kota Babel atau si pelacur besar itu? Jawabannya, luar biasa banyaknya. Bahkan Alkitab memberi gambaran sepertiga bintang akan jatuh. Kembali kita bertanya, mengapa begitu banyak yang terpengaruh oleh iblis ini? Padahal seluruh bumi bertabur dengan para penceramah. Disinilah dituntut kesadaran kita untuk mampu memilah penceramah yang benar-benar mengabarkan kabar baik dan benar, yang berintikan Allah yang benar. Bila kita selidiki kitab Wahyu, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah sudah memberi gambaran mengenai hari penghakiman dan konsekuensi tentang neraka yang begitu mengerikan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu Maha Kasih, dan memanglah Allah sungguh sangat baik. Dia mendahului memberi gambaran tentang neraka itu akan menjadi tempat terakhir kita bila kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Itulah dosa itu. Sampai di sini terlihat kesetimbangan sebuah penciptaan yang memperlihatkan integritas pencipta dalam memberikan hukum untuk meregulasi seluruh ciptaannya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta, tetapi Dia juga memberi hukum agar seluruh ciptaannya itu tidak hancur binasa. Jadi, memang semua adalah karena kasih, agar ciptaannya tidak binasa. Tetapi, manusia adalah makhluk ciptaan yang sangat luar biasa, bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Inilah yang membuat manusia terlelap, bahwa kehendak bebas manusia ini membuatnya hidup sesuka hatinya. Bahkan manusia merasa bahwa kehidupan dia yang diakibatkan memiliki hak kebebasan memilih jalan hidupnya itu membuat manusia menjadi tidak mengakui keberadaan Allah. Manusia yakin bahwa Allah tidak akan bisa mengintervensi hidupnya karena dia tidak pernah merasa Allah hadir di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang membuat kita kehilangan kesadaran bahwa hak yang kita miliki itu sebenarnya memang tujuan Allah, yaitu menciptakan makhluk yang sempurna. Konsekuensi dari ciptaan manusia yang sempurna, Allah tidak akan pernah memaksa, tetapi juga Allah tidak pernah diam. Sekalipun manusia merusak hukum Tuhan,
Allah justru melangkah lebih dalam lagi, di mana Allah mengutus Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghapus dosa manusia. Jadi, untuk manusia ini, Allah tidak sekadar memberi hukum lagi, karena memang manusia tidak berdaya mengatasi dosa. Inilah yang memperlihatkan Allah begitu maha kasih. Bahkan, Allah tidak pernah tanggung-tanggung, kelak manusia itu akan ditempatkan Allah di langit baru dan bumi yang baru juga, yang diturunkan Yesus Kristus sendiri dari sorga Maha Kudus Allah Trinitas. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat dari pernyataan mereka yang ketiga, yang menekankan kebaikan Allah yang bersifat universal, yang disandarkan pada kata perbuatan baik manusia yang bisa menyelamatkan manusia tersebut. Ditambah, perbuatan baik manusia itu membuktikan mereka adalah anak-anak Allah. Sungguh indah kalimat ini. Tetapi, maukah saudara memikirkan bagaimana dengan para ateis? Begitu banyak para ateis kita lihat berbuat baik. Apakah mereka akan masuk surga? Silakan saudara menjawab sendiri. Yang pasti, Alkitab memiliki jawaban tentang hal ini. Jawaban Alkitab sendiri tertuang dengan jelas dalam bentuk hukum kasih yang muncul sebagai dua buah intisari hukum Taurat. Marilah kita membacanya dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang merupakan jawaban langsung Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika seorang Farisi yang ahli Taurat bertanya, manakah hukum terutama dari hukum Taurat? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini terlihat bahwa kita diminta mendahulukan mengasihi Allah, dan memang hukum ini tidak bisa dibolak-balikkan. Untuk mengasihi Allah, kita harus mengenali Allah terlebih dahulu dengan baik. Mengapa kita diminta seperti itu? Tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa kasih yang kita miliki itu memang berasal dari Allah, jadi bukan dari berhala, apalagi dari dalam diri kita sendiri. Tampaklah kuncinya tetap tidak pernah bergeser, yaitu pengenalan kita secara pribadi terhadap Allah. Pengenalan ini akan menghidupkan roh manusia kita oleh Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus kepada tiap orang yang percaya. Jadi sangat jelas sekarang bahwa perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Dan inilah yang membedakan orang Kristen dengan agama lain serta para ateis. Mengapa orang yang non-Kristen dan kalangan ateis juga bisa melakukan kebaikan? Jawaban pertanyaan ini dapat saudara ikuti di kanal kita ini, karena kita sudah banyak mengulasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah paham mengapa perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan manusia.
Karena akan berkaitan dengan adanya sebuah realita bahwa kalangan ateis juga ternyata mampu berbuat kebaikan sekalipun mereka tidak mengenal atau menolak konsep Tuhan. Dengan pemahaman baru saudara, saya berharap saudara sekarang sudah bisa menjawab apakah kalangan ateis akan masuk surga. Dari sudut kekristenan, kalangan ateis ini sebenarnya akan sama kelasnya dengan kalangan yang menolak Tuhan Yesus Kristus atau non-Kristen. Disinilah tampak standar keselamatan yang sebenarnya, di mana Tuhan menempatkan keselamatan itu memiliki parameter. Artinya, bukan sesuatu yang relatif atau mengawang-awang. Bila kita mengandalkan keselamatan berdasarkan sudut pandang manusia, maka semua akan relatif. Artinya, seenak perut manusia menentukan keselamatan dirinya. Tetapi, tidak demikian melalui sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi standar keselamatan yang sesungguhnya bagi seluruh umat manusia. Manusia menerima atau tidak itu hanyalah pilihan hidup. Sekalipun bila manusia menolak, maka yang terasa adalah kematian rohani yang berawal dari redupnya nalar atau akal budi. Kenalilah standar keselamatan hidup berdasarkan standar Allah, dan itu dengan terang benderang dijelaskan di Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara sudah memahami dan bersedia menerima keselamatan yang datang dari Allah ini, maka saudara akan menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana yang tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Untuk menghindarkan gaya-gaya yang nyeleneh tentang anak Allah, maka sebaiknya kita melengkapinya dengan penjelasan dari Yohanes 1 ayat 13. Marilah kita membacanya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat jelas di sini, anak Allah adalah yang menerima Yesus Kristus. Itulah anak-anak Allah dalam pengertian rohaniah. Rohani inilah kuncinya. Dan disinilah tuntutan Tuhan kepada semua manusia, terjalinnya persekutuan roh kita dengan Roh Kudus Tuhan. Sekarang, Anda semua bisa melihat bagaimana standar keselamatan Kristiani. Sekali lagi, ini adalah pilihan. Bagi para pengacau, berhentilah mengobok-obok keselamatan Kristiani. Kekristenan tidak membutuhkan cara-cara lain keselamatan seperti yang Anda tawarkan ke banyak orang. Sekali lagi, berhentilah dan percayalah, Anda tidak mengerti apa-apa tentang Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.